Yesaya pasal 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata bahwa sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan apa saudara? Dan tinggal diam, kamu akan dalam tinggal tenang dan percaya. Aneh, tenang dulu baru bisa percaya. Bisa tenang, alami damai dulu. Waktu ngalami damai jadi tenang. Waktu tenang kok bisa percaya Tuhan loh. Terus, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu, setan tahu gak ayat ini? Setan tahu. Letak kekuatan saudara, itu waktu saudara tinggal tenang. Makanya dia kacaukan kita, supaya kita gak bisa tenang. Dan kalau kita nggak tenang, kita rapuh dan rentan terhadap serangan. Waktu saya siapkan materi ini, kok saya jadi ingat akan sebuah film kartun yang berjudul Kung Fu Panda 2. Ada yang sudah nonton? Itu film lama banget itu. Terlalu anak-anak mungkin buat saudara. Kung Fu Panda 2 itu menurut saya ada yang menarik. Walaupun bahwa film ini filosofinya dari kepercayaan timur. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, itu ada nilai-nilai kebenarannya sebetulnya yang mirip dengan kebenaran firman sebetulnya. Nah, apa yang menarik? Di Kung Fu Panda 2 itu, musuh yang paling kuat dan tak terkalahkan itu adalah burung merak ya. Dan benar-benar siapa ini? Po ya, bukan Puh ya. Bukan Winnie the Pooh ya. Po ya. Masih kalau saudara pernah lihat itu, bahwa film ini dibuka. Si Po ini sebenarnya diajari sama suhunya untuk ngalami yang namanya inner peace. Dia coba gangguan, kayak keruyuk lapar. Supaya apa? Gagal lagi. Gak bisa. Untuk dilatih untuk namanya ngalami inner peace. Saya tertarik dengan kata inner peace. Bukankah sebetulnya orang percaya itu punya inner peace? Inner peace-nya tuh Kristus yang di dalam. Dan saudara perhatikan di film itu, oh ternyata, itu Master Sifu ya kalau gak salah ini ya. Master Sifu itu ngomong hal yang bagus. Dia bilang every master must find his path to inner peace. Setiap master itu apa ya? Jagoan lah kalau boleh bilang. Setiap jagoan itu harus menemukan jalannya untuk bisa mengalami damai yang di dalam. Terus dia bilang begini, anything is possible when you have inner peace. Wow. Dan kalau saudara lihat filmnya, semua udah kalah semua dan dia udah kalah. Tapi dalam kondisi terdesak, dia mulai belajar tenang. Waktu dia mulai lagi belajar tenang, disitulah dia ngalami yang titik namanya inner peace. Dan waktu dia ngalami inner peace itu, dia ngalami kekuatan untuk membalikan keadaan. Waktu saya nonton film itu, bukankah sebenarnya itu gambaran peperangan rohani antara kita dengan setan? Setan serang kita dengan ketakutan demi ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan. Sampai akhirnya kita jadi lumpuh. Tapi ternyata Tuhan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan ketika kita ngalami damai sejahteranya, setan tidak punya lagi tempat di hati kita. Karena hati kita sudah dipenuhi oleh damai sejahteranya. Saya tidak tahu, saudara lagi mengalami peperangan seperti apa. Tapi percayalah, Tuhan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Apakah itu? Pribadi Tuhan yang menyertai kita. Karena kehadiran Tuhan di dalam diri kita, kita mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Saya tidak sedang mempromosiin Tai Chi tentunya. Bukan itu sama sekali. Tapi waktu saya melihat sebuah film, saya akan melihat nilai-nilai yang bisa kita ambil di sana. Apa yang kita bisa pelajari? Damai, sejahtera. Itu ternyata senjata untuk mengalahkan setan. Dan saya berharap
tipu muslihatnya sudah disingkapkan, yuk mulai nikmati kehadiran Tuhan yang di dalam. Amin. Dan waktu engkau mulai menikmati, kau akan mengalami damai sejahtera. Dan kau akan mengalami damai sejahtera, kau akan tenang. Dan waktu engkau akan tenang, disitulah engkau akan percaya. Dan ketakutan tidak punya tempat dalam hidup kita.